Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berhasil mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2022. Antam berhasil mengukuhkan laba bersih dengan pertumbuhan signifikan mencapai 105% secara tahunan. Dikutip dari laporan kinerja keuangan perseroan PT Aneka Tambang Tbk, mengantongi laba bersih di tahun 2022 sebesar 3,82 triliun rupiah. Raihan ini tumbuh signifikan 105% dibandingkan tahun buku 2021 sebesar 1,86 triliun rupiah. Capaian pertumbuhan tersebut didukung oleh optimalisasi kinerja produksi dan penjualan komoditas utama berbasis nikel, emas, dan bauksit di tengah kondisi pemulihan ekonomi global, serta outlook positif komoditas logam dasar dan logam mulia sepanjang tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, Antam mencatatkan penjualan bersih sebesar 45,93 triliun rupiah, tumbuh 19% jika dibandingkan penjualan pada tahun 2021 sebesar 38,45 triliun rupiah. Dengan kontribusi dominan berasal dari penjualan bersih domestik yang mencapai 36,58 triliun rupiah atau setara 80% dari total penjualan bersih sepanjang 2022. Produk emas menjadi kontributor terbesar penjualan dengan proporsi 69% terhadap total penjualan perseroan dengan nilai penjualan sebesar 31,63 triliun rupiah. Dari sisi posisi keuangan perusahaan, nilai ekuitas konsolidasian Antam mencapai 23,71 triliun rupiah, tumbuh 14%. Dibandingkan 2021 sebesar 20,84 triliun rupiah. Namun total liabilitas Antam tercatat sebesar 9,93 triliun rupiah, turun 18% secara tahunan dari tahun 2021 sebesar 12,08 triliun rupiah. Total aset perusahaan mencapai 33,64 triliun rupiah, tumbuh 2% jika dibandingkan tahun 2021 di 32,92 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dalam 2 bulan terakhir saham Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan hari ini mengalami penguatan signifikan di atas 3% seiring dengan perkembangan fundamental dan raihan kerja mereka yang cukup baik di sepanjang 2022. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama, pembukaan sesi kedua, dan kami akan update posisi dari penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 19.35 dan kisaran 19.40. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan di level 1990. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan lebih ke arah terbatas di 1985 dan begitu juga di pembukaan sesi kedua di 1980. Di penutupan sesi kedua hari ini, Antam masih ditutup di zona hijau, menguat di 3,43% dan ditutup di level 1960 pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini, Antam tadi sempat menyentuh di atas level 2000-an, tepatnya di 2010, sementara level terendahnya di kisaran 1935 hingga 1940 atau posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi. Selanjutnya kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham Antam di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di perdagangan Oktober masih bergerak di 1910, kemudian di November ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 1825, bahkan secara intraday-nya Antam sudah tertekan menyentuh ke level 1770 pemirsa. Di perdagangan Desember Antam mencoba untuk bangkit dan menembus kembali ke level 2000-an. Namun di perdagangan Januari, Februari hingga Maret posisi saham Antam di 1980, 2000 hingga 1980. Tapi secara intraday-nya di Februari Antam sempat menyentuh ke level 2370. Kemudian lebih cenderung tertekan setelah menyentuh ke level ini, bahkan di Maret ini kembali bergerak di bawah level 1.800-an pemirsa. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk posisi price to earning ratio atau per dari Antam ada di kisaran 13,62 kali, BSR-nya di 1,06 kali, VVV-nya di kisaran 2,11 kali, dan PCFR di kisaran di 17,37 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena selain ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.